الحمد لله الذي فضلنا بالتقوى والاستقامة وبالأعمال الصالحة. عسى أن يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وعسى أن يدخلنا ولكم جنته بغير حساب مع الآباء والأمهات والإخوان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Saudaraku kaum muslimin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, alhamdulillah siang hari ini kita bersama-sama masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk menunaikan kewajiban kita melaksanakan salat zuhur berjamaah di masjid yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah masjid kita penuh sampai belakang. Ini menunjukkan semangat ibadah dan semangat ketakwaan dan ketaatan keluarga besar Kementerian Keuangan Republik Indonesia sangat luar biasa. Ada satu riwayat yang mengatakan, kalau kamu ingin sukses dan ingin mengetahui ciri-ciri orang yang sukses, maka lihatlah bagaimana cara mereka memperlakukan sholatnya. Alhamdulillah saya sudah ceramah di berbagai macam kantor kementerian. Saya melihat suasana kedisiplinan dalam menunaikan kewajiban sholat nampak di Kementerian Keuangan ini luar biasa. Oleh karena itu mari kita jaga, terus kita kembangkan. Kita ajak saudara-saudara kita yang kebetulan mungkin belum seperti Bapak Ibu sekalian yang begitu semangat dengan kumandang adzan langsung masjid, agar bisa kita ingatkan bahwa kewajiban melaksanakan ibadah sholat adalah fardhu ain, kewajiban pokok yang tidak bisa diwakilkan. Semoga dengan kita istiqomah menjaga sholat-sholat kita tepat di awal waktunya, Allah memudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita. Allah memudahkan segala hajat dan cita-cita kita. Allah menyehatkan badan kita dan keluarga kita, serta tentu Allah menolong setiap keinginan hajat dari orang-orang yang rajin ibadah, khususnya yang sholatnya tepat waktu dan disiplin. Semoga dengan kedisiplinan ini Allah turunkan rahmat kepada kita semua, wabil khusus keluarga besar Kementerian Keuangan, dan tentu karena posisi strategis dari Kementerian Keuangan di bangsa ini menjadi roh dan nyawa dari eksistensinya pergerakan bangsa ini. Semoga dengan disiplinnya para pekerja, para pegawai dan keuangan, Allah akan turunkan pertolongan pada bangsa kita tercinta Indonesia ini. Amin Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, masih dalam suasana bulan Rabiul Awal, bulan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tema saya pada siang hari ini adalah bagaimana kita berupaya terus-menerus melakukan kalibrasi, mengukur
sekaligus introspeksi terhadap diri kita masing-masing. Bahasa agamanya adalah muhasabah atau introspeksi terhadap capaian-capaian yang sudah kita lakukan selama hidup kita di umur kita masing-masing. Kita ukur sudah berapa persen ibadah kita, perilaku kita, dan akhlak kita dengan sosok agung yang menjadi suri tauladan kita semua, yaitu baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian refleksi, merenung masing-masing sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita dalam mengenal sosok agung Rasulullah SAW. Selama umur kita, mungkin sebagian ada yang baru 30-an tahun, ada yang 40-an tahun, ada yang 50-an tahun, bahkan mungkin sudah running ke 60 dan 70 tahun. Selama kita hidup ini, kalau kita bercermin dan kemudian mau mengevaluasi dan mengukur capaian kinerja kita dalam konteks sebagai seorang hamba di hadapan Tuhan, sudah berapa persen yang kita contoh dari Rasulullah? Pertanyaan ini penting karena pada hakikatnya tujuan hidup kita itu tidak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan hidup kita ini tidak lain adalah akhirat. Bahasa sederhananya, tujuan hidup kita, siapapun orang yang berakal dan waras, adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah selayaknya sebagai orang yang berakal diberi instrumen yang sangat sempurna yang tidak dimiliki oleh makhluk lain berupa kecerdasan. Kita selalu bertanya kepada diri kita, sekaligus melakukan evaluasi seberapa jauh bekal yang sudah kita persiapkan menuju perjalanan panjang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak bekal yang sudah kita persiapkan guna menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudah berapa banyak bekal yang kita persiapkan agar kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting untuk saya ajak refleksikan bersama kepada Bapak Ibu sekalian agar kita selalu waspada. Sebab menurut Sayyidina Ali, semua sesuatu dan segala hal itu jauh kecuali satu yang sangat dekat, yaitu kematian. Saking dekatnya itu kematian hingga kita tidak bisa mengukur berapa inci dekatnya kita dengan kematian itu sendiri. Buktinya apa? Kita tidak pernah tahu kapan ajal itu tiba, karena itu bagian dari rahasia Tuhan yang tidak dibuka kepada siapapun, hatta kepada sang terkasih, para utusan Nabi dan Rasul. Maka sebagai sesuatu yang sangat dekat dengan kita, tetapi banyak orang yang tidak sadar. Beruntunglah kalau kita diberikan oleh Allah pikiran, hati, dan kesadaran yang selalu mempertanyakan kapan waktu itu tiba dan apa yang sudah saya persiapkan. Al-Quran mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah bekal ketakwaan. Maka sebagai orang yang berakal, kita harus mempertanyakan sudah seberapa besar bekal ketakwaan kita untuk kita bawa dalam perjalanan panjang menuju keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam konteks program kerja, kita selain harus pandai menyusun program kerja, kita harus juga mampu menyusun indikator-indikator capaian keberhasilan.
Mari kita bikin masing-masing kita program kerja dalam rangka menuju surga. Sekaligus kita bikin indikator-indikator keberhasilannya. Disitulah milestone kita. Disitulah starting kita untuk menilai seberapa siap kita menghadapi kematian dan seberapa besar peluang kita menuju surga atau neraka. Insya Allah kalau masing-masing kita buat program capaian kinerja utama menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kualitas hidup kita akan lebih baik, semangat ibadah kita akan lebih progresif, sehingga tujuan hidup kita yaitu menggapai ridho Allah dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih mudah untuk kita raih bersama-sama. Amin. Allahumma amin. Sebagaimana Bapak Ibu sekalian, ketika bekerja di kementerian ini, masing-masing bidang, masing-masing direktorat pasti diminta untuk membuat program kerja dengan indikator keberhasilannya. Kalau untuk pekerjaan yang sifatnya duniawi dalam rentang waktu yang sudah pasti kita tahu antara 58 60 tahun, mungkin untuk eselon 1 65 tahun misalnya, karena jabatan fungsional dan struktural sebagai profesor, kita saja bisa menyusun bagaimana untuk kehidupan kita yang abadi dan selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, saya kira menarik proposal saya ini, menarik tawaran saya ini untuk masing-masing kita dengan kemampuan kita masing-masing menyusun renstra dan menyusun program kerja. Coba kita susun renstra dan program kerja kita masing-masing. Kita ajak istri kita ajak anak-anak kita, mungkin sebagian cucu kita, keluarga kita, orang yang menjadi teman kita, untuk kita bikin program kerja harian, program kerja mingguan, program kerja tahunan, hingga program kerja sampai mati, yang bisa membawa semangat kepada kita untuk ibadah kepada Allah. Tanpa itu, saya kira hidup kita tidak akan disiplin, tidak akan teratur. Padahal kunci keberhasilan hidup di dunia ini dan di akhirat kelak adalah disiplin dan teratur. Siapa yang paling bisa menjaga kedisiplinannya, maka dia yang paling berpeluang untuk menjadi orang paling berhasil. Kalau dalam konteks dunia, siapa yang paling disiplin dalam mengawal mimpi-mimpi dan cita-cita dunianya, dia berpeluang paling besar untuk berhasil dalam urusan dunia. Sebagaimana kalau kita disiplin menjaga cita-cita kita untuk tujuan akhirat kita, insya Allah kita akan paling berhasil dalam menggapai harapan dan cita akhirat kita, yaitu ridho Allah dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, momentum bulan Maulid Nabi, momentum kita mencintai Rasulullah dengan kita melihat sosok agung sang terkasih itu, mari kita jadikan sebagai momentum kita melakukan kalibrasi amalan-amalan kita. Kita mulai dari misalnya hal yang paling pokok, rukun Islam. Kita bikin program kerja konkret kita untuk mengawal rukun Islam itu apa saja. Misalnya kita mulai dari syahadat. Sudahkah syahadat kita selama ini tidak tercemari oleh perilaku-perilaku yang kufur dan syirik? Kita bikin catatan-catatannya. Oh, pada hari ini ternyata saya melakukan tindakan yang melanggar ketentuan syariat. Saya percaya dukun. Berarti ini amalan yang mendekatkan diri saya kepada kesyirikan dan kekufuran. Maka perbaikannya adalah saya harus istighfar 100 kali. Saya sholat taubat sekali. Saya harus belajar agama, ketemu syekh, kiai atau ustadz untuk meminta panduan agar tidak kembali terjerumus dalam lembah kesyirikan dan kekafiran, mempercayai dukun dan ramalan. Alhamdulillah, kita jaga betul setiap ada godaan setan yang mengarahkan kita kepada kepercayaan terhadap dukun, ramalan dan seterusnya.
yang akhirnya menafikan eksistensi Tuhan dan kudrat serta iradah Tuhan, bisa kita hindari karena kita punya catatan dan ketat kita mengawalnya melalui program kerja, target-target indikator kinerja utama atau keberhasilan dari apa yang sudah kita canangkan. Lanjut kedua, sholat kita. Kita bikin tidy tiap hari, ada 5 kali sholat, ditambah additional pray, sholat tambahan, dalam bahasa agama namanya sholat sunnah. Kita isi kotak-kotaknya itu, sholat zuhur, alhamdulillah bisa, tapi nggak jamaah, saya kehilangan kesempatan 27 derajat. Solusinya bagaimana? Besok saya akan bikin agenda bagaimana saya bisa jamaah. Kalaupun rapat, saya akan tutup rapat 11:30. Nah, solusi untuk nambelin sholat kita yang lain tidak jamaah sendirian bagaimana? Saya harus baca Quran 1 juz. Yang kedua, tentu sholat sunnah. Saya banyakin qobliyahnya 4 rakaat, ba'diyahnya 4 rakaat. Tambahi sholat hajat, tambahi sholat istikharah, tambahi sholat taubat misalnya. Walaupun secara dosa tidak dosa karena kita hanya meninggalkan sunnah, tapi karena kita ini tidak mau setiap detik hilang begitu saja, kita isi dengan baik. Nah, kalau yang sudah sholat jamaah alhamdulillah. Tapi sayang, dalam ajaran Islam sholat jamaah yang terbaik itu adalah ketika kita mendengarkan azan sudah di dalam masjid. Berarti saya harus prepare betul, stop seluruh aktivitas sebelum azan berkumandang 10 menit. Kenapa? Karena 5 menit saya persiapkan diri untuk berwudu, taharah dengan sempurna, lalu kemudian saya masuk masjid, sholat tahiyat dalam masjid, baru kemudian sambil menunggu azan saya membaca istighfar. Alhamdulillah tercapai. Kalau yang sudah tercapai sejak sebelum azan di masjid, kemudian bisa sholat qobliyah, sholat ba'diyah dengan tenang. Saya kepingin setiap hari ada waktu untuk taklim, walaupun setengah jam, karena pahalanya taklim ini luar biasa. Tapi sekarang nggak bisa, kenapa? Saya ada qadil hajat, ada kebutuhan memenuhi hajat ke kamar mandi. Berarti saya harus prepare. Bagaimana kebutuhan qadil hajat saya keluarkan sebelum sholat, sehingga ketika taklim saya bisa fokus. Pokoknya setiap ada taklim saya tidak akan pergi, saya akan ikuti. Karena apa? Karena satu, keberkahan fadilah taklim Allah turunkan 4 hal. Allah turunkan rasa tenang dan bahagia, nuzilat alaihimus sakinah. Yang kedua, Allah turunkan rahmat, khafat alaihimul malaikah. Malaikat pada datang bersama kita orang yang taklim, mendoakan apa yang menjadi hajat kita, mengaminkan apa yang menjadi doa-doa kita, dan memintakan ampun kepada Allah atas segala dosa kita. Wa ghasyiyatuhur rahmat, lalu Allah turunkan rahmat terbaik. Kalau takdir kita hari ini kecelakaan, kepleset, jatuh, ditipu orang, gara-gara saya ikut taklim, karena Allah menurunkan rahmat yang banyak, niat-niat jahat orang lain kepada kita dibatasi. Tempat-tempat yang menjadikan kita kepleset, kita kecelakaan, biidznillah, karena kita mendapat rahmat Allah. Mendapat rahmat Allah itu artinya mendapat kasih sayang Tuhan. Akhirnya harusnya kita kepleset, dilalahnya malaikat yang ngepel lantai yang banyak air itu agar saat kita jalan kepleset. Itu adalah desain Tuhan bagi orang-orang yang percaya dan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, orang yang ikut taklim, wazzakarallahu fi man indah, namanya disebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita disebut oleh pimpinan kita saja senang. Misalnya ini Bapak Ibu sekalian, para staf di Kementerian Keuangan tiba-tiba denger Bu Menteri panggil-panggil nama kita. Mana ini Fulan bin Fulan ini, saya senang sama dia ini. Baik ini orangnya ini. Di mana dia sekarang? Saya ingin ngobrol sama dia. Kira-kira senang kepada kita tidak? Ada peluang kita bisa naik maka tanpa harus nyogok, tanpa harus kita melakukan pelanggaran hukum. Apalagi kalau nama kita setiap saat disebut-sebut oleh Allah.
Dan janji Allah itu pasti. Setiap orang yang berzikir kepada Allah, apakah zikirnya membaca Al-Quran, membaca istighfar, berzikir dengan taklil, kita mengaji seperti yang kita lakukan hari ini. Kalau niatnya lillahi ta'ala, nama kita bergemuruh di arsy. Allah menyebut nama kita masing-masing, para malaikat membanggakan. Beruntunglah orang-orang yang hari ini ikut ngaji. Beruntunglah orang-orang yang hari ini masih membaca Quran. Beruntunglah orang-orang yang hari ini masih istighfar, karena namanya sedang dilangitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibanggakan oleh para malaikat, serta diaminkan setiap harapan dan doa-doa orang yang taklim, zikir dan ngaji. Alhamdulillah. Kalau semua sudah kita jalan, alhamdulillah. Bagaimana dengan zakat kita? Kita evaluasi dari rukun Islam. Zakat kita sudah saya bayarkan setiap habis puasa Ramadan, ada zakat fitrah sudah saya bayar. Clear? Oke. Zakat mal. Oh, ternyata kebutuhan saya lebih besar daripada pendapatan saya, berarti nggak wajib. Oke, kalau nggak wajib, ada nggak keinginan kalian untuk sedekah? Karena sedekah itu tadfa'ul bala, menghilangkan penyakit, dan jadi rizki, membuka pintu rizki. Tasyuddu abwab as-su'i, menutup, nyumpeli pintu-pintu keburukan. Wah sudah, memang saya zakat nggak wajib, tapi saya harus bikin program sedekah tiap hari 10.000. Sudah terjadi, sudah dijalani hari ini, alhamdulillah sudah good. Besok mungkin 15.000. Besok nggak bisa lebih dari 15.000, tapi saya akan sedekah 15.000 plus saya akan bantu dengan tenaga saya. Siapapun yang butuh tenaga saya akan bantu. Sedekah tenaga, pikiran, sedekah pikiran. Apalagi apapun, termasuk sedekah terbaik adalah dengan memperbanyak zikir ahli la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dasarnya hadis. Fa inna takbira shadaqah, wa tahlila shadaqah, wa tasbiha shadaqah. Jadi bagi kita yang tidak mampu sedekah uang, tenaga, zikir kita adalah sedekah. Termasuk zikir terbaik yang sering kita tidak merasakan dan memahami atau menyadari adalah sedekahnya Bapak Ibu sekalian dengan tidak menyakiti orang lain, serta sedekahnya Bapak Ibu sekalian ketika membahagiakan orang lain. Dalilnya jelas, tabassumukum fi wajhi akhikum shadaqah. Senyum kalian di wajah saudara kalian adalah sedekah. Makna hadis ini adalah intisarul manafi'i wal farhi was sa'adah. Konsep dari hadis senyum kalian di wajah saudara kalian sedekah adalah karena kalian mentransfer kebahagiaan. Berarti setiap tindakan dan perilaku yang membawa kebahagiaan itu sedekah. Makanya daripada kita papasan diem, senyum. Sehat Pak, ada doa, sedekah lagi. Apalagi kita mau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kelihatannya kayak orang bagaimana begitu, tapi percayalah kalau ini niatnya dari hati, mengucapkan salam sebagaimana sunnah Rasul, idza laqiya imro'atani atau imro'ani, kalau bertemu dua orang yang taqiyani, yang bertemu tadi, yusallimani, saling mengucapkan salam, ghafarallahu lahuma wa rahimahuma wa sallimahuma. Allah akan mengampuni dosa keduanya, Allah akan menurunkan rahmat pada keduanya, dan Allah akan menyelamatkan. Itulah makna dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah bagus berarti. Saya sedekah mulai dari uang iya, tenaga iya, hati iya, pikiran iya, senyum iya. Termasuk sedekah yang sering tidak kita sadari adalah sedekah saat kita tidak menyakiti orang lain. Jadi setiap kita ada peluang menyakiti orang lain, apakah karena godaan setan dari diri kita atau karena kita membalas orang lain yang jahat sama kita, lalu kita tahan, itu adalah sedekah Bapak Ibu sekalian.
Jadi sedekah tidak hanya kita ngasih duit pada orang. Makanya kalau ngaji itu enak. Kalau nggak ngaji, wah sedekah itu nggak punya duit saya. Ini ada dalam cerita hadis Rasulullah SAW ketika orang miskin protes, ya Rasul, orang-orang kaya itu enak bisa sedekah dengan hartanya. Bagaimana dengan kami yang tidak punya apa-apa, makan aja tidak ada? Jawaban Rasulullah, tahlil kamu itu sedekah, tasbih kamu itu sedekah, amar ma'ruf nahi munkar kamu itu sedekah, termasuk senyum wajah kamu di wajah saudara kalian itu sedekah, dan termasuk bagian dari kamu menyakiti orang lain, bagian dari sedekah yang luar biasa. Nah, semua ini tidak mungkin kita pahami dan kita ngerti kalau kita tidak membaca sirah nabawiyah. Tidak mungkin kita ngerti kalau kita tidak membaca hadis. Tidak mungkin kita ngerti kalau kita tidak membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengkaji Al-Quran, memahami hadis, mengkaji hadis. Maka momentum Maulid Nabi agar kita selalu bisa mengkalibrasi capaian-capaian kita ketika hidup di dunia ini untuk bekal di akhirat adalah momentum paling tepat untuk kita baca kembali sirah nabawiyah, sejarah Rasul. Kita baca kembali akhlak Rasulullah. Di mana akhlak Rasulullah? Quran. Karena khuluqul Quran. Nanti kita baca Al-Quran. Ada petunjuk Allah, ada akhlak Rasulullah di sana. Kita contoh, kita teladani. Penjelasan Quran ada dalam hadis. Sehingga saya bisa cerita panjang lebar kayak tadi karena saya baca Quran, saya baca hadis, saya baca sarahnya, saya baca tafsirnya. Sekaligus saya baca sejarah yang ditulis oleh mu'arrikhin, para ahli sejarah. Oh Rasulullah dulu begini. Oh ini nyambung dengan penjelasan hadis ini. Oh hadis ini adalah penguat terhadap tafsir ayat ini. Tinggal prakteknya kalau kita sudah ngerti. Tapi kalau kita nggak ngerti, selesai. Bagaimana mau praktek kita nggak ngerti? Oke, sedekah sudah, all in. Puasa keempat, alhamdulillah puasa wajib sudah saya lakukan di Ramadan. Bagaimana dengan perintah Allah dan teladan Rasulullah puasa sunnah Senin Kamis? Failnya berat ini. Kapan mau dicapai? Kalau kita ingin cepat masuk surga, ya harus ikut apa yang dilakukan Rasulullah. Oke, mulai berlatih Senin dulu. Kuat tambahin Kamis, kuat tambahin puasa Daud. Satu hari puasa, satu hari batal, satu hari besoknya lagi puasa. Terus puasa Ayyamul Bid tengah bulan, puasa awal bulan, puasa akhir bulan, puasa bulan-bulan khusus. Misalnya bulan Rajab sebulan, Sya'ban sebulan, Ramadan otomatis. Ya begitu terus kita melakukan kalibrasi, melakukan penyesuaian seiring umur kita yang bertambah. Karena semakin umur kita bertambah itu maknanya semakin dekatlah kita dengan kematian. Jadi kalau banyak orang bertanya, kok tiba-tiba mati orang itu ya, padahal tidak ada tanda-tandanya dia mau mati, kata siapa? Dalam hadis banyak dijelaskan, dalam kitab apalagi. Setiap saat itu Bapak Ibu sekalian, kita dipandang oleh malaikatul maut, malaikat Israel 70 kali. Mulai dari pagi sampai kita tidur. Wajah kita dipandang itu 70 kali. Masalahnya sadar apa enggak? Dan malaikat maut itu ngasih tanda buat kita setiap hari. Misalnya kemarin rambut saya masih hitam semua, tapi sekarang sudah mulai ada satu yang putih. Itu artinya saya udah kasih tanda, Hayin, kamu makin tua, makin dekat kamu sama mati. Itu baru satu tanda rambut. Apalagi tanda dengkul yang sudah kemelonak, Pak. Ya, kemarin saya lari 10 kilo, oke hari ini 2 kilo rasanya sudah lelah. Itu tanda, Pak, melalui otot kita. Apalagi tandanya sudah mulai batu-batu, ditambah lagi mau opnam. Nah, tapi kita sering tidak sadar bahwa itu adalah isyarat latifiyah. Isyarat dari Allah bahwa kita akan segera berakhir. Nah, orang-orang yang cerdas beginilah yang insya Allah akan selamat. Karena dalam satu riwayat disebutkan al-aqyas, orang yang paling cerdas adalah orang yang isti'dad lima ba'dal maut. Selalu persiapan untuk apa yang harus dilakukan setelah kematian itu tiba. Alias orang yang selalu menambah amal soleh. Karena kalau sudah mati kita nggak bisa menambah amal soleh. Terus kita cek
di program kerja kita dengan indikator keberhasilan utamanya tadi. Oke, puasa bener sampai puasa Senin Kamis sudah, alhamdulillah. Ditambah lagi akhirnya haji. Waduh, saya sudah pernah haji. Oke, masalahnya apakah cukup kalau udah haji selesai? Enggak. Karena haji itu punya tujuan. Tujuannya apa? Jadi mabrur, barok, mabrur. Apa artinya? Kalau sudah haji itu harus menjadi baik, baik yang terus menjadi lebih baik yang terus menjadi super baik. Itulah makna yang mabrur. Haji yang mabrur itu haji yang sebelum dia haji dia biasa saja, setelah haji dia lebih baik, setelah haji lagi, maksudnya setelah lebih baik itu naik menjadi super baik. Itulah haji yang mabrur. Nah, kita bertanya, apakah sudah mabrur haji saya selama ini? Ternyata kok sama saja, saya masih senang ambil hanya orang lain, masih senang bolos, masih senang nyakitin orang lain. Kita tidak mau, harus lebih baik. Day by day, week by week, month by month, year by year. Insya Allah kalau kita lakukan, ini nasihat untuk saya sendiri, Bapak sekalian. Saya ajak diri saya sendiri, dan dengan saya mengajak kepada diri saya, otomatis saya meminta sekalian juga bersama-sama saya untuk kita belajar melakukan kontrol terhadap sisa yang Allah berikan. Insya Allah kalau kita lakukan ini, semoga Allah akan kita husnul khatimah. Terus itu baru 5 rukun imannya kita evaluasi, akhlaknya kita evaluasi, akhlak Rasulullah itu seperti apa. Jadi semua itu kita bukakan kembali pada ukuran yang sudah dicetak oleh Allah melalui sosok Rasulullah yang sudah diabadikan, dikodifikasi melalui Al-Quran, hadis, sejarah-sejarah yang sudah beredar di antara kita. Al-Quran di mana-mana ada, tinggal Bapak sekalian buka, baca artinya. Insya Allah hadis di mana-mana ada, tidak usah beli. Apalagi zaman sosial media, zaman smartphone, gadget yang makin cerdas. Bahkan nggak perlu Bapak Ibu sekalian baca sendiri sambil tidur. Lampu kita matikan di dalam kamar, Bapak bisa mendengarkan bacaan Quran seartinya, bahkan bacaan Quran seartinya sak tafsirnya, asal mau. Nah, melalui recording YouTube kah atau aplikasi-aplikasi lain yang menjelaskan. Intinya hadirin, tergantung kita semua hari ini, tergantung Bapak Ibu sekalian mau memenuhi kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu terus mengabdikan diri hanya kepada Allah, atau kita mau leha-leha. Kalau mau leha-leha, rasakan sendiri akibatnya. Tapi kalau kita mau disiplin dan komitmen menjadi seorang hamba, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, insyaallah kita akan menjadi ibadur rahman, hamba-hamba terkasih dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita baca suratul Fatihah, doa terbaik untuk kita semuanya, wabil khusus hadiah kita kepada orang-orang yang telah mendahului kita, orang tua kita, mbah-mbah kita, mungkin sebagian istri, sebagian suami kita, sebagian anak, atau sebagian saudara-saudara kita. Kita doakan yang sudah meninggal, semoga Allah ampuni salah khilafnya, Allah jadikan kuburnya taman-taman surga, Allah jadikan surga menjadi tempat kembalinya. Tentu juga doa terbaik untuk kita semua, semoga diberi sehat walafiat, panjang umur yang berkah untuk ibadah dan taat kepada Allah. Dan kita doakan keluarga kita yang sakit-sakit, anak saya sakit panas, tadi saya mau berangkat, mohon doanya semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kirim penyakit, Allah yang sembuhkan. Anak-anak Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang sakit atau cucunya yang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita mungkin istri, teman, sahabat, saudara yang sakit, kita doakan semoga disembuhkan oleh Allah. Semoga kita semua dijaga dari mara bahaya, dari musibah, dari fitnah akhir zaman, dan kita dijauhkan dari kejahatan siapapun yang ingin berbuat jahat kepada kita. Kita terus berada dalam pertolongan Allah, perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala man nawina wa ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la hadrati arwahi abaina wa ummatina wa azwajina wa ajdatina wa jaddatina wa syaikina wa syaikina wa ustadina wa alimina wa ilmu haqqun alaina ajma'in wa barakati fatihatil mu'azzam bi asraril fatihah bi karamatil fatihah istajib da'atuna ya Allah li ahya'ina wa amwatina wa salidna wa afatna bi rahmatika ya rahman rahimin. Taqabbal du'ana bi barakati wa bisri wa asraril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir li wa liwalidayya
ahya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alaikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.